Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang perlawanan terhadap VOC. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, kita mulai dari perlawanan Kesultanan Mataram. Pada awalnya, hubungan antara Kesultanan Mataram dan VOC berjalan dengan baik. Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di daerah Jepara. Namun, pada saat Mataram berada di bawah pemerintahan Sultan Agung, beliau menyadari bahwa kehadiran VOC di wilayahnya sangat membahayakan pemerintahannya. Kemudian kita akan membahas tentang latar belakang perlawanan. Yang pertama adalah alasan terjadinya perlawanan Kesultanan Mataram. Hal tersebut terjadi karena tindakan VOC yang memonopoli perdagangan dan VOC menjadi penghalang Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu mempersatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Kemudian kita akan membahas tentang proses perlawanan rakyat Mataram. Proses perlawanan rakyat Mataram Islam terhadap VOC dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan pertama pada tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram Islam yang dipimpin Tumenggung Baureksa menyerang VOC di Batavia. Pasukan Mataram Islam kalah karena persenjataan VOC lebih canggih. Setelah kita membahas latar belakang perlawanan, kita akan membahas tokoh-tokoh perjuangan. Yang pertama adalah Sultan Agung. Beliau adalah Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Kemudian ada Tumenggung Bahurekso. Beliau adalah Bupati Kendal pertama dan merupakan seorang panglima perang Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung. Kemudian kita akan membahas perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan ini dilatar belakangi dengan yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kemudian VOC juga melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Setelah membahas latar belakang perlawanan, kita akan membahas proses terjadinya perlawanan. Terjadi beberapa perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC, di mana perlawanan rakyat Makassar yang pertama terjadi pada tahun 1653 dan yang kedua pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar dari pelabuhan Makassar. Dan apa kalian tahu? Perlawanan-perlawanan ini juga memiliki dampak. Apa saja itu? Mari kita bahas dampak perlawanan dari perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan raja kerajaan Bone. Kemudian kita akan membahas tokoh-tokoh perjuangan dari perlawanan rakyat di Makassar tentunya. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Kemudian ada Sultan Alauddin. Dan yang terakhir ada Muhammad Said. Setelah kita selesai membahas perlawanan rakyat Makassar, kita akan membahas perlawanan Kesultanan Banten. Yang melatar belakangi perlawanan Kesultanan Banten adalah adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Kemudian adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju ke Banten. Lalu, bagaimana proses terjadinya perlawanan Kesultanan Banten? Perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan tersebut dilatar belakangi oleh tindakan VOC yang sering memblokade jalur perdagangan serta perairan Banten. Akibat dari tindakan VOC tersebut, hubungan antara Banten dengan VOC semakin memanas. Perlawanan Banten juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara menjadi meningkat. Kemudian dampak negatifnya adalah wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC sehingga
monopoli dan kebijakan yang ditentukan harus dipatuhi. Kemudian kita akan membahas tokoh-tokoh perjuangan perlawanan Kesultanan Banten. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian Syafruddin Prawira Negara, dan yang terakhir adalah Brigjen K.H. Syam Dan dengan demikian berakhirlah materi yang telah kami sampaikan. Untuk kekurangan dalam materi ini kami mohon maaf ya. Sampai jumpa teman-teman. Semoga hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan. Dadah.